Selamat datang Bapak Ibu, selamat datang kembali di program Langkah Pulih bersama Dr. Setio. Hari ini, hari yang istimewa, saya sangat bahagia, Bapak Ibu juga harus bahagia. Kenapa demikian? Karena hari ini saya ingin menyampaikan hal yang sehari-hari kita lakukan, yaitu mengenai makan makanan. Jadi bukan hal yang istimewa, tapi ini adalah kebiasaan kita, keseharian kita, yaitu bagaimana kita mendapatkan makanan, mendapatkan nutrisi. Kita semua ingat, Bapak juga tidak mungkin lupa di ingatan kita. Dulu kita pernah mendapatkan 4 sehat, 5 sempurna. Di sana ada makanan pokok, di sana ada sayur mayur, di sana ada lauk pauk, di sana ada buah dan sayur, dan terakhir adalah protein yang diambil dari susu. Saya ingin mengulang lagi kenapa saya menyampaikan 4 sehat 5 sempurna meskipun sudah tidak terpakai lagi sekarang. Karena sekarang sudah berganti. Tapi paling tidak, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita mendalami dari seluruh sumber makanan, di sana ada karbohidratnya, di sana ada lemaknya, di sana ada proteinnya, di sana ada vitamin, ada mineral, ada trace elemen yang mungkin nilainya kecil sekali, tapi itu diperlukan oleh tubuh kita. Apa artinya sekarang? Tubuh kita tidak meminta makanan enak. Saya ulangi ya, badan kita, sel kita, organ kita, seluruh tubuh kita ini tidak pernah minta makanan enak. Yang diminta oleh tubuh kita, yang diminta oleh sel, oleh organ kita, jantung kita, ginjal kita, semuanya adalah nutrisi lengkap. Catat ya, nutrisi lengkap. Maka inilah yang akan membuat kita sehat. Inilah yang membuat kita bisa berkembang, pola pikir, tubuhnya, fisiknya, kekuatannya, ketahanannya, termasuk sistem imun kita, karena nutrisinya lengkap. Jadi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, harus menjadi catatan kita. Yang diperlukan oleh badan kita adalah nutrisi yang lengkap. Dari karbohidratnya, dari lemaknya, dari proteinnya, dari vitaminnya, dari seratnya. Tadi saya lupa satu hal, seratnya. Dari trace elemennya, dari mineralnya, itu diperlukan secara lengkap. Jangan lupa, pikirkan dalam semua kegiatan kita, setiap hari kita harus mendapatkan nutrisi lengkap. Bapak Ibu, nutrisi yang lengkap tidak akan masuk ke badan kita kalau kita tidak minum air putih. Catat, air putih. Bukan minuman lain, bukan kopi, bukan teh, bukan minuman apa-apa. Tapi air putih. Ingat, badan kita tidak minta yang enak. Tapi minta yang bernutrisi. Dan nutrisi ini akan sampai ke seluruh sel kita, ke seluruh organ kita, akan menjalankan fungsi sistemnya dengan baik kalau minum air putih. Dr. Setio, berapa banyaknya air putih? Paling tidak 2 liter. Paling tidak 8 gelas. Tolong dicatat. Minimal 8 gelas setiap hari kita harus mengkonsumsi air putih. Apa sebenarnya yang sedang dibicarakan? Yang dibicarakan adalah piramida makanan. Karena 4 sehat 5 sempurna sudah berlalu, maka sekarang dibuatlah pedoman gizi seimbang. Dan yang paling mendasar di pedoman gizi seimbang adalah minum air putih minimal 2 liter atau 8 gelas. Untuk apa? Untuk memasukkan makanan. Piramida pertama yang paling besar ternyata adalah karbohidrat. Bisa dari sereal, bisa dari nasi, bisa dari semua sumber karbohidrat. Yang kedua, ternyata sayuran, ternyata buah-buahan. Jadi di piramida kedua, Bapak Ibu, saya betul-betul ingin menekankan 2 hal. Sayuran dan buah-buahan
ternyata mempunyai tingkat nomor 2 setelah karbohidrat. Artinya kita akan mendapatkan banyak zat, banyak kandungan yang kita bisa terima dari buah dan sayuran. Dan piramida ketiga ternyata baru kita berbicara di daging, ikan, telur. Susu posisinya ada di tempat ketiga. Bapak Ibu, pedoman gizi seimbang mengajarkan kita. Tadi Dr. Setio sudah menyampaikan air putih 2 liter atau 8 gelas. Dok, bagaimana dengan buah dan sayur? Pedoman gizi seimbang mengajarkan kita, Bapak Ibu, paling tidak buah itu adalah 2-3 porsi. Dan yang lebih banyak justru adalah sayurannya. 3-5 porsi. Harus kita terima. Ini baru bicara karbohidrat. Baru bicara buah dan sayur. Karbohidratnya berapa, Dr. Setio? 3-8 porsi, bayangkan. Jadi kalau kita seimbangkan, maka kita bisa mengambil berapa porsi antara karbohidrat, berapa buah, berapa sayur. Dok, bagaimana dengan protein? Tolong seimbangkan juga protein. Baik dari nabati maupun dari hewani. Bapak Ibu bisa memilih 2-3 porsi protein hewan dan 2-3 porsi protein nabati. Dok, bagaimana dengan vitamin? Bagaimana dengan mineral? Karena itu adalah di piramida paling atas. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita kekurangan vitamin, setuju ya? Kadang-kadang Bapak Ibu, kita kekurangan mineral. Maka di sanalah perlunya suplemen. Di sana perlu tambahan untuk bisa melengkapi nutrisi yang kita perlukan, yang tubuh kita perlukan, yang sel-sel kita perlukan. Jadi sebetulnya pedoman gizi seimbang mengajarkan 4 prinsip. Yang pertama, makanlah makanan yang banyak, beraneka ragam. Yang kedua, hiduplah dengan pola hidup yang bersih. Cuci tangan, membiasakan dengan masker, dan seterusnya. Hidup bersih. Kemudian, hidup aktif, olahraga. Itu adalah yang ketiga, penting sekali. Hidup aktif dan berolahraga. Dan yang ketiga, yang terakhir, bukan yang ketiga, berarti yang keempat, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, adalah bagaimana kita memantau berat badan. Artinya, jangan sampai nutrisi masuk, kemudian menjadi tabungan yang berlebihan. Tapi pantaulah berat badan kita. Itulah pedoman gizi seimbang yang harus kita terima, yang harus kita jalankan setiap saat. Apa pekerjaan kita sekarang? Apa action kita sekarang, Bapak Ibu? Ayo, lakukan sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Makanlah makanan yang sehat. Ketika kita melakukan ini, maka kita akan mendapatkan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dengan pertahanan tubuh yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, tolong makan makanan yang sehat. Dari karbohidratnya, tulis karbohidratnya apa. Sumber karbohidratnya apa, ditulis. Kemudian buahnya, buah apa yang Bapak Ibu sukai, tulis. Kemudian sayurnya yang dinikmati, yang dirasakan betul-betul mendapatkan manfaatnya, tuliskan. Demikian juga dengan proteinnya berasal dari hewan atau berasal dari nabati. Tuliskan semuanya. Demikian juga dengan suplemen apa yang dikonsumsi. Ingat, vitamin, mineral, kalau kita merasa kekurangan berarti kita perlu suplemen. Lakukan, makan, minum air putih, catat semuanya, dan sampaikan kepada keluarga di terapi setiap hari.